Walaupun pada dasarnya kematian itu memang qadarullah ya. Kemudian di pertengahan setelah adik ipar aku meninggal, aku ditalak secara resmi di pengadilan agama bahwa ketok palu aku udah statusnya udah janda. Padahal pada saat itu aku benar-benar sudah mempertahankan rumah tangga aku sampai 5 tahun berusaha biar jangan sampai perceraian itu terjadi. Sebelum aku bercerai juga aku udah mengorbankan segala-galanya, termasuk aku sempat keluar dari Warna pada tahun 2004 karena pada saat itu aku diminta sama suami aku pada saat itu untuk fokus di rumah tangga. Mau pilih mana? Kamu mau pilih karir apa rumah tangga? Pada saat itu aku ngerasa ya tugas aku yang utama adalah pada saat aku memilih untuk menikah, aku memilih akhirnya untuk fokus di rumah tangga. Dan setelah aku memilih fokus di rumah tangga, ternyata rumah tangga yang aku pilih itu juga akhirnya berakhir gitu setelah aku pertahankan selama 5 tahun berakhir. Kemudian di tahun 2010 itu juga ditutup dengan adik aku yang paling dekat sama aku, adik aku yang nomor 2 itu meninggal juga gitu. Jadi aduh itu benar-benar titik terendah aku sampai sempat ninggalin rumah aku selama 4 tahun Ustadz. Iya. Jadi rumah itu kebetulan adik aku tinggal sama aku pada saat itu dua-duanya. Terus di rumah itu juga rumah tangga aku juga di situ. Aku 4 tahun ninggalin rumah aku keluar dari rumah, nggak mau ke rumah situ lagi, milih ngontrak di luar gitu pada saat itu. Buat aku itu sih yang terberat, Ustadz. Perasaannya bagaimana saat itu? Kayak istilah kita jalan tapi nggak menapak gitu. Nggak napak gitu kayak nggak tahu mau ngapain gitu kan. Hilang arah. Hilang arah. Tapi aku selalu alhamdulillah aku dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku. Aku juga selalu aku nggak pernah lepas dari minta perlindungan sama Allah, minta petunjuk dari Allah. Jadi aku tetap berpegang sama Allah lah. Apapun itu aku walaupun aku hilang arah, aku nggak mau kehilangan Allah intinya. Nah, setelah dengan gonjang-ganjing di tahun 2010, ya tadi Mbak Dia juga menyampaikan up and down-nya kehidupan dengan ujian dan lain sebagainya. Turning point yang paling besar sehingga membawa Mbak Dea seperti sekarang, itu momentumnya kapan dan bagaimana prosesnya? Iya, perjalanan aku kemudian kan aku menikah lagi ya setelah bercerai itu. Dan ya menurut aku pada saat itu pernikahan aku tidak seperti yang aku bayangkan akan bahagia, ternyata nggak bahagia. Pada saat aku ngerasa nggak bahagia, tiba-tiba di umur aku 40 tahun Ustadz, tiba-tiba aku mengandung gitu, dikasih rezeki amanah aku bisa hamil gitu. Yang aku juga sebenarnya nggak pernah berpikir bahwa aku bakal hamil di usia 40 tahun itu. Tapi aku merasa itu kayak hadiah banget dari Allah, hadiah yang sangat berharga buat aku. Pada saat usia 6 bulan tiba-tiba aku lahir prematur anak itu gitu kan. Lahir prematur, terus hidupnya cuman 3 jam gitu. Jadi aku waktu itu sempat down banget, bener-bener yang kayak kayak kalau hati nih sakit bisa taruh di tanah, hati aku ada di tanah kali pada saat itu. Akhirnya dari situ aku kayak marah sama Allah gitu ya. Marah sama Allah, aku apa yang Mbak kayak komplain saat marah itu? Jadi aku selama 3 hari aku mengurung diri. Pada saat itu aku tiba-tiba terbersit pertanyaan yang kayak ngambek gitu sama Allah. Aku bilang, ya Allah, kenapa ya? Kenapa sih aku salah apa? Apa yang aku kurang lakukan? Apa yang membuat aku ngalamin semua seperti ini? Seolah-olah kayak dihukum sama Allah. Iya. Kenapa ya Allah Engkau berikan aku kebahagiaan yang sangat luar biasa pada saat itu, tapi kenapa Engkau ambil lagi kebahagiaan itu ya Allah? Aku sempat apa Engkau nggak sayang sama aku ya Allah? Aku bilang gitu. Apa salah aku? Katanya Engkau Maha Penyayang, tapi kenapa aku selalu ngalamin hal yang seperti ini? Aku punya pernikahan yang nggak bahagia, aku terus dalam keadaan kayak gini. Engkau ambil kebahagiaan yang Engkau telah beri ke aku pada saat itu, walau cuma sementara. Di saat detik-detik seperti itu, aku buka
Instagram Oh, waktu media itu. sosial. Media sosial. Eh, pada saat aku buka ada DM dari salah satu followers aku yang mengucapkan belasungkawa ke aku. Allah tuh sayang sama Mbak Dea karena Allah itu sedang mempersiapkan, sudah menyediakan malaikat di surga, malaikat buat Mbak Dea yang nungguin Mbak Dea nih di surga, asalkan Mbak Dea taat. Masya Allah. Lakukan semua perintah Allah, semua ya Mbak Dea katanya. Terus aku bilang, hah? Semua? Terus aku ingat-ingat yang aku belum lakukan. Oh iya, satu yang belum aku lakukan perintah Allah pada saat itu adalah berhijab, Jilbab. berjilbab. Pada saat itu, oh iya ya Allah, aku belum pakai jilbab nih gitu kan. Terus aku kan waktu itu belum pakai jilbab dan gak punya jilbab. Aku kalau acara-acara TV biasanya ada sponsor baju. Jadi aku gak pernah punya baju muslim. Punya kerudung pasmina cuma 2. Terus aku langsung ke lemari, aku ambil itu hijab aku, terus aku pakai gini. Gimana cara makainya gitu kan, gak ngerti ya. Karena biasanya cuma pasminanya cuma diselempangin gitu aja. Gimana pakainya? Entah pada saat itu tiba-tiba assalamualaikum katanya. Tiba-tiba ada teman aku datang yang pakai jilbab. Terus aku bilang, gimana sih cara pakai kerudung? Katanya, aku tanya gitu kan. Akhirnya dia ngajarin aku gimana cara pakai kerudung, pakai jilbab. Terus pada saat aku menutup itu kerudung udah dipasang rapi, tiba-tiba semua kesedihan aku Ustadz lenyap semuanya. Masya Allah ya. Aku bilang ya Allah terima kasih. Ya udah ditunjukkan jalan. Kayaknya pada saat kita ada keinginan di situ juga kayak datang gitu loh. Kenapa tiba-tiba ada orang yang pada saat aku ragu-ragu, kan aku nggak bisa makainya gimana di depan kaca aku gitu. Tiba-tiba ada orang yang datang untuk ngasih tahu aku gimana caranya pakai jilbab gitu. Jadi dianterin hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala, Masya walaupun Allah ya. mungkin dari luka, dari kekecewaannya pasti masih ada. Dan saat itu pasti lukanya juga belum sembuh kan? Iya. Belum pulih kan? Iya. Karena di tengah rumah tangga yang jadi ujian, Allah kasih secercah harapan berupa anak. Iya. Terus kemudian Mbak Dea dibahagiakan sama Allah karena hadirnya anak. Ternyata anaknya harus lahir lebih cepat dan kemudian diambil kembali sama Allah ya. Iya. Jadi wajar kalau misalkan memang Mbak Dea saat itu merasa marah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti kufur nikmat, bukan. Itu hanya sebatas luapan emosi dari seseorang yang kena guncangan. Dalam Islam ada 3 tingkatan ujian Mbak Dea. Yang pertama ba'sun, yang kedua dorun, yang ketiga zulzila. Ba'sun itu ujiannya ringan. Contoh, sahabat-sahabat jiwa yang sudah punya pasangan, biasanya para suami habis mandi nyimpen anduk di lantai. Ya, itu ba'sun, masih ringan levelnya. Ya. Kemudian yang kedua dorun, ujiannya sedang. Yang ketiga ini yang lebih bahaya lagi, lebih berat. Apa? Zulzila, guncangan. Nah itu makanya sama Allah Subhanahu Wa Taala diguncang luar biasa. Dan akhirnya Mbak Dea sempat marah sama Allah, sempat komplain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu marahnya sama Allah itu hanya di fase nifas atau berlanjut sampai beberapa bulan atau tahun selanjutnya Mbak? Alhamdulillah sejak aku pakai hijab itu kayaknya kemarahannya hilang, ketakutannya hilang. Jadi nggak tahu ya, ajaibnya emang nggak ada kemarahan lagi sih setelah itu. Kemarahan aku pun hilang. Jadi kayak aku malah jadi bahagia karena aku ternyata ada malaikat nih yang lagi nungguin aku. Rugi banget kalau aku tiba-tiba tidak mengambil kesempatan untuk meraih surga, padahal Allah udah memfasilitasi aku nih. Kemampuan finansial. Nah di dalam kemampuan finansial ini perlu dibikin perencanaan. Dari mana asal dananya dan bagaimana penggunaannya. Agar apa? Agar di dalam pelaksanaan ibadah nanti itu tidak menimbulkan mudarat.